Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afifah Martanti, Aisyah Safiah, Anis Septiana, Anissa Ilmanafia, dan Anissa Ledi. Topik yang akan dibahas pada materi kali ini adalah yang pertama, pengertian dan karakteristik pembelajaran berdiferensiasi, kemudian teori pendukung mengenai pembelajaran berdiferensiasi, dan juga contoh keragaman anak-anak di kelas. Topik yang pertama adalah pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar yang mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip yang pokok. 2. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. 3. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Dan yang terakhir, siswa atau peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Selanjutnya adalah teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Yang pertama, teori sistem ekologi. Yang kedua, teori multiple intelligence. 3. Teori zone of proximal development. Dan yang keempat adalah learning modalities. Topik terakhir yang akan dibahas yaitu contoh keragaman anak di kelas dan teori pendukungnya. Yang pertama adalah keragaman gaya belajar. Di sini ada beberapa gaya belajar anak. Yang pertama, peserta didik lebih suka atau memahami materi itu dengan cara melihat langsung atau melihat melalui gambar atau video. Kemudian, peserta didik dengan gaya belajar mendengarkan. Dan yang ketiga, peserta didik dengan gaya belajar mempraktikkan langsung. Jadi dengan cara mempraktikkan langsung, ia lebih mudah menangkap suatu materi yang diajarkan oleh pendidik. Nah, teori yang mendukung mengenai gaya belajar yaitu learning modalities. Yang pertama, menerima informasi lebih mudah melalui gambar yaitu visual. Kemudian auditory, menerima informasi itu lebih mudah melalui mendengar. Kemudian kinestetik, yaitu melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan dengan siswa atau peserta didik itu belajar sambil melakukannya secara langsung. Contoh keragaman yang kedua yaitu keragaman kebutuhan asistens. Nah, di sini dalam setiap kelas itu pastinya ada peserta didik yang mudah memahami pelajaran yang diberikan. Tapi di sisi lain ada juga peserta didik yang masih membutuhkan bimbingannya ekstra dari seorang guru. Teori yang mendukung keragaman ini adalah teori zone of proximal development. Di sini peserta didik yang mampu menyelesaikan tugas yang diberikan secara mandiri, maka ia diberi atau berada pada tingkat perkembangan yang aktual. Sedangkan tingkat perkembangan potensial ditunjukkan oleh kemampuan peserta didik memecahkan masalah yang membutuhkan pendampingan atau bantuan dari seorang guru.
Yang ketiga adalah keragaman minat dan potensi peserta didik. Nah, bisa kita amati di dalam satu kelas saja, setiap peserta didik itu memiliki minat yang sangat beragam dan juga berbeda-beda. Ada yang tertarik dengan sains, alam, kemudian matematika, seni, ataupun olahraga. Di sini guru dapat mencoba mengintegrasikan minat siswa atau peserta didik ke dalam materi pelajaran untuk membuat pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, teori yang mendukung keragaman minat ini adalah teori multiple intelligence, di mana ada 8 kecerdasan yang sangat beragam. Dan yang terakhir adalah keragaman lingkungan sosial dan interaksinya. Kita pasti menemukan peserta didik dengan latar belakang sosial budaya berbeda yang dapat berpengaruh nantinya terhadap interaksinya. Kita juga sering menjumpai anak didik yang supel, yang sering sekali berinteraksi dengan teman-temannya, sering bertanya kepada guru atau teman-temannya, atau malah sebaliknya. Kita menemukan peserta didik yang kesulitan mengembangkan hubungan positifnya bersama dengan temannya, terlebih dengan guru atau kedua orang tuanya. Nah, teori yang mendukung dalam contoh keragaman ini adalah teori ekologi, di mana teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya termasuk interaksi atau hubungannya dengan orang lain.